Saudara-saudara, karena Roh Kudus bekerja, barulah kita bersatu. Yang musuh tidak lagi musuh, yang tidak damai menjadi damai. Karena Roh Kudus bekerja, kedua ini sudah digabung menjadi satu dan menghadap Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya pada waktu Paulus menulis sampai bagian ini, dia jelas keadaan yang tidak ada perbedaan, karena sudah tembok itu sudah dirobohkan oleh Tuhan, dan orang Yahudi dan orang kafir semua sudah dianggap sama di dalam Kristus. Dan Paulus merupakan salah seorang yang mempelopori persatuan ini luar biasa banyaknya dan paling penting di antara semua rasul. Jadi dia tidak membeda-bedakan. Dia mengatakan baik di dalam orang Yahudi maupun orang Yunani, orang laki-laki, orang perempuan, orang menjadi tuan, orang menjadi budak, itu semua sama di dalam Kristus. Dia mempunyai satu konsep universal, konsep global, konsep persamaan dari segala lapisan yang begitu ketat dan begitu kental. Lebih daripada banyak rasul. Nah, di dalam perkembangan ini dia mulai menulis ayat ke-18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dan 19 dikatakan demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, saudara-saudara, waktu saya masih kecil, karena sesuatu kesulitan yang besar timpa kepada keluarga saya, sehingga mama saya pergi cari di dalam nubuat-nubuat kelenteng. Waktu di keluarga kami belum Kristen. Sampai di situ, lalu di dalam kelenteng ada jawaban mengatakan, jikalau anak ini mau sembuh, maka haruslah berikan satu anak kepada orang lain. Kalau tidak serahkan anak kepada orang lain. Yang lain, bukan saja yang satu ini dia sembuh, semua akan mati. Wah, ketakutan luar biasa mama saya. Lalu dia serahkan anak perempuan kedua kepada orang lain dekat rumah saya. Nah, saya belum pernah ceritakan hal ini. Saya mempunyai 2 kakak perempuan. Yang satu dikasihkan orang lain sampai sekarang belum ketemu. Mungkin Anda. Yang satu lagi setelah menikah 6 bulan meninggal dunia. Waktu dikasihkan orang lain, dikasihkan siapa? Nah, kebetulan di rumah kita seberang itu adalah pemimpin superintenden daripada itu post office, general post office kota Amoy. Nah, dia tidak ada anak. Maka diserahkan anak perempuan itu kepada dia. Sudah serahkan kepada dia, tidak lama kemudian peperangan letus antara Jepang dan Asia. Lalu orang-orang yang penting dari pemerintah itu pindah pergi ke Chungking, dirubah namanya, tidak kasih kabar, sehingga kita tidak pernah ketemu lagi akan orang itu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita tidak tahu. Tetapi ibu saya kadang-kadang mengingat sebagai seorang ibu, kapan saya bisa menemukan anak saya itu? Hei kalian anak-anak saya, kalau mungkin cari dia kembali. Karena bagaimanapun saya ingin menemukan anak saya sendiri. Tetapi kita mengatakan, ibu mana mungkin orang di Tiongkok begitu banyak menemukan seorang yang sudah 30 tahun tidak ketemu. Mana mungkin mukanya jadi apapun tidak tahu, apalagi namanya sudah robah. Sama sekali tidak ada alamat, sama sekali tidak tahu dia mana. Seperti di dalam lautan besar mau mencari satu jarum yang jatuh ke dalamnya. Sukarnya seperti ini. Ibu bilang, saya mengetahui memang sukar, tapi hati seorang ibu, bagaimanapun saya ingin pada satu hari boleh bertemu dengan anak itu lagi. Sampai dia meninggal dunia, dia tidak pernah menemukan anak itu lagi. Kami sebagai anak juga tidak pernah. Bukan saja demikian, kakak adik daripada papa saya, encek saya itu juga tidak ada anak. Lalu dia mengatakan, saya minta satu anak yuk. Lalu mama saya memang anaknya banyak. Papa saya bilang, udah kasih satu sama dia, kasih satu lagi. Itu kakak ketiga namanya John Tong. Ini keluarga Tong, banyak Tongnya. Ini satu namanya John Tong dikasihkan kepada encek. Sesudah dikasih, encek itu senang sekali. Tapi tidak lama kemudian encek itu meninggal dunia. Encik yang membesarkan dia. Sifatnya lain dengan mama saya sekali. Pada waktu kita semua dari Tiongkok kembali ke Indonesia, karena ibu saya kelahiran di Indonesia, maka dia sendirian tinggal di Tiongkok, karena dia sudah dikasihkan orang lain. Saudara-saudara, dia orang yang sangat ganteng dan sangat sehat,
Waktu dia umur 18 sudah menjadi olahragawan tingkat kedua dari seluruh Tiongkok. Yang selalu tampil di hadapan umum. Kalau dia berenang itu begitu menarik orang. Ada loncat daripada loncatan ke kolam renang itu. Ya, itu dia mendapat nomor 2 di seluruh provinsi Zhejiang. Saudara-saudara. Nah pada waktu itu dia ingin sekali keluar. Karena Tiongkok jatuh di tangan komunis. Dia mau keluar. Lalu dia tulis surat kepada ibu saya. Saya ingin keluar. Ibu saya bilang, iya, saya juga berdoa untuk you kalau bisa keluar. Akhirnya ibu yang memungut dia itu mengatakan, mau keluar tidak mau keluar terserah. Tuhan pimpin dia keluar sampai di Hong Kong. Kesulitan di Hong Kong mengakibatkan dia mengatakan, saya mungkin pulang ke Tiongkok lagi. Waktu dia tulis surat kepada 2 ibu. Ibu yang asli adalah ibu saya. Ibu yang lain adalah nyonyanya Encek dia. Dia tulis kepada itu, silakan you di Hong Kong terus. Susah pun pulang boleh, nak pulang boleh. Terserah. Tapi ibu saya mengatakan, kalau bisa jangan pulang. Jangan pulang ke Tiongkok. Karena di Hong Kong engkau boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di Tiongkok engkau tidak ada kebebasan. Itu yang paling penting kerohanianmu. Wah, dia menangis dan dia tulis surat. Sekarang saya tahu siapakah sungguh-sungguh ibu saya. Dan dia akhirnya kembali setelah ibu itu meninggal. Tidak ada orang gobris lagi dia. Dia kembali ke pangkuan ibu saya. Sudah umur 30 lebih. Dan dia sudah menjadi hamba Tuhan. Sekarang melayani di Los Angeles sudah zamannya mau pensiun. Saudara-saudara. Waktu dia menemukan siapakah ibu sesungguhnya. Dia kembali. Dia tulis surat yang panjang. Ibu saya kasih saya lihat. Saya melihat. Saya menangis. Saya merasakan apa rasanya. Kalau dia menemukan keluarga yang sejati. Dan cinta yang sesungguhnya. Di dalam hidupnya. Nah saudara-saudara. Inilah yang diartikan di sini. Kamu bukan lagi orang luar. Kamu bukan lagi tamu. Kamu adalah sewarga di dalam kerajaan Allah. Kamu termasuk keluarga Allah. Nah Paulus di sini berkali-kali menekankan hal ini. Bukan saja menjadi satu. Bukan saja tidak ada lagi kebencian. Bukan saja tidak ada lagi sesuatu ingatan yang buruk di belakang. Tapi sekarang engkau sudah menjadi salah satu anggota dalam keluarga Allah. Sudah berada di dalam. Karena apa? Engkau menemukan kembali darahmu. Menemukan kembali harkatmu. Menemukan kembali akan kedudukan rohanimu. Menemukan kembali akan sesuatu posisi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagimu. Saudara-saudara, bagaimanakah kita menjadi orang keluarga Allah? Bagaimanakah kita berbagian di dalam kekeluargaan ini? Karena kita diberikan hidup yang baru. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12 dikatakan, barang siapa yang menerima nama dia, dia diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, bukan anak yang dilahirkan oleh kemauan seorang pria, bukan yang dilahirkan oleh manusia, tapi dilahirkan oleh Roh Kudus, diberikan hidup yang baru, dan engkau menjadi salah seorang anggota di dalam kewarganegaraan Tuhan Allah. Engkau menjadi masuk ke dalam keluarga Allah. Ini merupakan sebuah hal yang indah luar biasa. Waktu seorang anak yang terhilang itu memborokkan semua uang yang diberikan kepada dia, memborokkan semua harta yang jatuh kepada dia, bagian yang seharusnya dia miliki sudah diberikan kepada dia. Selesai dia memborokkan semua itu, dia pulang. Waktu dia pulang dia tahu dia tidak berhak lagi. Waktu dia pulang dia tahu itu adalah kesalahan dia. Maka dia tidak menunggu bapak berbicara sesuatu untuk menyambut dia. Dia mengatakan dengan terlebih dahulu, aku sudah bersalah kepada surga. Aku sudah bersalah kepada Bapa. Waktu dia mengaku dosa, saudara-saudara, dia mengatakan, aku tidak layak menjadi anakmu. Justru bapaknya mengatakan, sekarang ambillah kasut, sembelilah domba, lembu, bawalah jubah, dan kenakan cincin. Sudah perhatikan, ini adalah melambangkan bagaimana Allah menerima kita kembali kepada Tuhan, kembali melalui sesuatu penyembelihan. Sembelihlah lembu, itu berarti ada pendarahan yang telah mengganti, dan sekarang menjadikan sesuatu dia boleh menikmati kembali hak sebagai anak.
Kedua, berilah kasih kepada dia. Ini menjadi sesuatu perjalanan yang baru, langkah-langkah yang baru, yang ada Injil dan kesejahteraan. Ketiga, berikan jubah kepada dia. Ini merupakan satu perdamaian dan sesuatu kebenaran